yang surat 19 ya. Ayat mana Bu? ayat 1 sampai 6 Pak, sampai 6 aja kalau mau pakai lain lagi nanti ya. Ya silakan Kak, kameranya jangan lupa. Kamera apa? Ada asisten Pak ya. Trio. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Ya sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah untuk bacaannya. Nah sekarang silakan Bapak keluarkan kertasnya sebelumnya. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Pak. Sekarang langsung ke materi Pak ya, tentang pernikahan ya. Berbicara tentang pernikahan, pasti banyak problematika yang muncul seputar pernikahan ya. Mulai dari problematika terkait dengan rukun dan syarat-syaratnya, maupun nanti problematika yang terkait dengan macam-macam pernikahan, hukum dan sebagainya. Bisa Bapak ceritakan apa saja problematika yang muncul dalam materi pernikahan ini? Baik. Tentang pernikahan. Baik. Pertama sekali ini aku dengan hukum dulu. Jadi hukumnya itu mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Kemudian dalam perjalanan waktu bisa berubah dia menjadi wajib, menjadi sunnah, makruh dan haram. Kemudian menyangkut dengan rukun. Rukun juga aku itu ada 5 rukun. Yang pertama, jalan suami
calon istri, ada wali, ada saksi, dan ada ijab kabulnya. Ya, dari materi-materi yang sudah Bapak ungkapkan barusan, adakah Bapak lihat problematika yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan-permasalahan yang kiranya kan apa namanya solusi pemecahannya? Ada, Bu. Ini pertama menyangkut tentang ini fenomena yang kita lihat sekarang ini, ada pernikahan yang terjadi antara Islam dengan non Islam. Ini kadang-kadang sudah menjadi ngetren di kalangan terutama di ibu kota. Kalau kita lihat dari segi Al-Quran itu dengan jelas dikatakan tidak boleh, tapi realitanya itu memang ada. Kemudian hal-hal seperti itu kadang-kadang kita bisa menjelaskan kepada anak-anak, ya harus kita pakai sedikit dengan wawasan itu. Pernikahan beda agama itu, kan? Kemudian menyangkut dengan nikah mut'ah, ini yang banyak juga terjadi terutama di kota-kota sekarang ini. Jadi problema Silakan Pak. menyangkut dengan Ada pernikahan mut'ah, pernikahan beda agama, ya, ya, Bu. yang pernikahan siri, ya kan? Ya, kemudian pernikahan siri, Bu, itu yang sangat memang ironi kita lihat sekarang. Bukan Pak, bukan saja. Sehingga Pemerintah sekarang ini kan membuat aturan menyangkut dengan usia pernikahan. Kalau perempuan, kalau di bawah 19 tahun kan harus naik ke pengadilan. Begitu juga laki-laki. Kalau untuk sampai umur 21 tahun harus naik ke pengadilan untuk bisa melangsungkan pernikahan. Kalau tidak nggak dapat buku pernikahan, buku nikah itu nanti. Menyangkut dengan nikah siri, memang inilah perempuan kadang-kadang walaupun sudah diberi pengertian, pemahaman dan sebagainya, tapi dalam kenyataannya, apalagi di kampung-kampung itu banyak terjadi problema seperti nikah siri. Yang itu kan perempuan itu sendiri, walaupun dari segi agama itu sah. bagaimana cara pendekatan yang Bapak lakukan atau seperti ini ya, supaya anak-anak bisa menghindari pernikahan yang terlarang seperti itu, yang bisa memberikan yang terlarang itu ada sebenarnya siri hukumnya tidak nyesal Pak ya, dari segi agama yang memberikan konsekuensi negatif dari sisi lain tidak dilarang oleh pemerintah. Kira-kira supaya menghindar dari hal-hal yang berdorak apa yang bisa dilakukan oleh Pak di kelas? Ya, pertama sekali Bu, kita beri pemahaman terutama menyangkut karena ini kan dari pergaulan kadang-kala, karena hubungannya mungkin dia kemudian ya terjebak dengan hal seperti itu, ya akhirnya harus dinikahkan. Apakah karena memang ada terjadi sesuatu? Namun yang jelas menyangkut dengan pernikahan ini, kita perlu mewanti-wanti kepada siswa, jangan sekali-kali begitu kalian tamat SMA langsung menuju ke pernikahan. Walaupun itu dibolehkan, tetapi alangkah baiknya kalian itu mencari dulu untuk kehidupan kalian ke depan bagaimana. Jangan fokus dulu. Jadi insya Allah itu menikah itu pasti. Seperti itulah kita gambarkan, Bu. Kemudian menyangkut dengan akibat dari pernikahan terlampau dini juga berdampak dari segi kesehatan juga. Jadi mungkin itu juga kita singgung karena banyak sekali kasus-kasus kalau masih muda, jadi di saat melahirkan ada resikonya. Kemudian kalau cepat kali menikah juga efeknya cepat kali bubar kadang-kadang karena pikirannya masih belum labil, Bu. Jadi yang namanya anak-anak kadang emosinya masih ini, maka dari hal-hal seperti itu sudah kita gambarkan kepada anak-anak. Bisa Bapak ungkapkan ya ayat atau dalil ya terkait dengan pernikahan, boleh hadis boleh ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya hampir sama juga seperti yang Pak Medi katakan tadi. Ya, cuma diajarkan. Ini kalau diajarkan Pak mulai dari
alam kandungan, Pak. Ya, mulai dari alam kandungan, kemudian karena kalau kita konsep agama ini kan dari kandungan ini sudah mulai itu pembelajaran yang diberikan oleh orang tua, kemudian dilatih ya dari umur 0 sampai 2 tahun itu masih tahap kita yang melatih orang tuanya, kemudian dibiasakan. Ya, dibiasakan yang seperti yang disampaikan tadi, sesuatu pertama pada anak-anak itu kita kasih begini, pipis misalnya. Kita ajarin kalau sudah mau pipis kita bawa ke sumur. Jadi insya Allah nanti akan dibiasakan hingga akhirnya menjadi kebiasaan hal-hal yang misalnya ini jangan. Kita bilang jangan, nanti kalau memang terulang lagi, ya kita kan kemarin kan sudah bapak bilang atau ibu bilang jangan, hingga menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu hingga menjadi sebuah karakter. Itu yang menurut saya, Pak. Oke, Ibu, dua-dua. Kombinasi itu. Oh, saudara kan beda. Oke. Beda. Memang teori itu dalam Islam juga konkret. Pengatakan, ya kan? Jadi ada Mauludin, Pak. surat yang dibacakan pada saat ibu hamil, ya. Pak. Iya, Pak. Surat apa ya? Sudah dibacakan. Surah Isu. Surah Yusuf, Pak. Pada Janin. Surah Maryam. Kemudian di surah Zat. Ya, itu. Zat itu sebenarnya itu diajarkan dalam nilai. Kemudian ketika TK, anak-anak rajin itu orang tuanya buang sampah karena tidak boleh merokok, begitu. Ya. Tapi apa yang terjadi setelah itu tidak ada. Ini dia buang sampah. Setelah naik mobil buang sampah. Setelah SMP lebih parah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada lagi. Setelah itu lewat lewat. Jadi yang menjadi persoalan apa yang sebenarnya terjadi? Nah, yang terjadi adalah pendidikan kita hanya sampai bawah. Itu salah orang tua. Nah, semuanya salah. Karena pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama. Ada 3 rasa pendidikan: pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Kalau terjadi kekurangan di masyarakat, ada persoalan dan disalahkan pendidikan, maka berarti semua salah. Pendidikan formal itu sekolah, informal itu orang tua masyarakat, non formal itu ya bagian-bagian. Jadi pendidikan itu adalah tanggung jawab. Ya dulu waktu jadi dinas pendidikan bertanggung jawab untuk
Baik Pak. Atau baca dua saja. Nanti dari indikator saja. Bukan tepat dengan gabung. Ya. KD meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Indikator dari KD tersebut 161 menerima ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 261 membiasakan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 361 menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam. 362 menyebutkan dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 363 menguraikan tujuan pernikahan dalam Islam sesuai dengan dalil Al-Quran. 364 menganalisis hukum-hukum pernikahan dalam Islam. 365 menganalisis rukun dan syarat pernikahan. 366 menguraikan mahram orang tak boleh dinikahi. 367 menerangkan hak dan kewajiban suami istri. 368 menganalisis hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. 369 menjelaskan macam-macam pernikahan terlarang. 3610 menguraikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. 461 menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat. 462 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Dan 463 mendemonstrasikan tata cara pernikahan dalam Islam. Sekarang saling menilai. Pak Konutin sama nilai yang kedua nih. Nilai yang mulia. Oh, dua-dua. Kemudian seperti apa? Ya Pak Kumaidi seperti apa? Terima kasih Pak. Menyangkut tentang indikator yang disampaikan oleh Bu Yana dan Pak Kumaidi, ini menurut saya Pak sudah sesuai dari KD, karena indikator ini kan rincian indikator kan dari KD. Di saat diuraikan indikator-indikator oleh kedua teman saya tadi Pak, ini sudah memenuhi kriteria. Dalam artian karena ini RPP ini sudah dibedah dan dianalisis serta diarahkan oleh Pak dosen kemarin. Jadi alhamdulillah menurut saya Pak sudah sesuai dan sudah benar seperti yang diinginkan oleh KD tersebut Pak. Oleh Pak dosen. Jual Pak dosen. Nah, Suara saya terdengar Pak? dengar jelas. Malah suara itu belum benar. Kalau menurut pendapat saya Pak, bahwa indikator ataupun IPK, indikator pencapaian kompetensi itu merupakan turunan daripada kompetensi dasar. Indikator tidak bisa kita peroleh Pak kalau IPK itu kompetensi dasarnya itu belum ada. Jadi setelah kompetensi dasar itu ada, kemudian dirumuskan menjadi indikator oleh Bapak Kumaidi, sudah sangat baik sekali Pak menurut pandangan saya. Mulai dari sudah adanya yang pertama itu ada indikator penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, kemudian sesudah itu kemudian menyajikan dari hasil daripada pengetahuan tadi. Menurut saya itu sudah sangat baik sekali Pak. Apabila apalagi sudah lengkap dari ketiga-tiganya, kemudian menggunakan C3 agar anak-anak lebih bisa memahami dan menganalisis mengidentifikasi makna tajwid dan lain sebagainya Pak. Seperti itu Pak. Yang punya Pak Ikhwan juga seperti itu, sudah sesuai dengan tingkatan SMA dalam
bagaimana tentang pencegahan yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau hanya menggunakan C1 atau C2, kalau bagi anak SMK itu terlalu mudah Pak. Tetapi Pak Ikhwan di sini sudah menggunakan C3 bahkan C4 agar anak-anak bisa mendalaminya secara tuntas, apalagi anak-anak SMA sudah ke tahap remaja dan akan melakukan pernikahan tersebut Pak, mungkin itu. Oke, Pak Kumiadi berarti yang Terima kasih untuk kedua teman saya ini. sudah betul semua. Kalau melihat ini dari PTAD yang sudah luar biasa, juga menerapkan KKO. Indikatornya itu kata kerja operasional, artinya menguji betul ini Jadi begini. Ya, karena saya paham ketiganya komentar. Tapi ada KKO yang di bawah Kadin. Contohnya Kadinnya menganalisis, KKO-nya menjelaskan. Waktu PRN bagaimana suarakan KKO-nya turun dua. Analisis itu cepat, ya kan? Menjelaskan itu C2. Kalau tidak bisa cukup menunjukkan hafalan, punya pakemnya itu menunjukkan hafalan. Kita tunjukkan hafalan. Kalau Quran menunjukkan hafalan itu cukup apa? Tunjukkan hafalanmu. ini KD Pak, menunjukkan hafalan KD. Ada yang menunjukkan hafalan kaki. Iya, KD Ya, ya. barat dulu. Tapi boleh. Tapi itu melihat kembali gitu punya apa. Karena kata-kata itu agak ragu gitu. Hafalan. Karena yang ditunjuk biasa benda dan arah. Gimana kita tunjuk hafalan? Mendemonstrasikan hafalan Itu KKO-nya yang tadi. jadi belakangnya awalnya. Tapi begini, merumuskan apa tadi itu dari semuanya itu Susah. jangan ambil dari buku, ambillah dari ketetapan wapai kan dari menteri keagamaan itu ada kadinya indikator. Persyaratan merumuskan indikator itu setingkat dengan kadi. Kalau kadinya C2 maka indikatornya C2 paling maksimal C3. Kalau dia memahami berarti pada indikatornya yang boleh adalah di penerapan ya di aplikasi. Kalau analisis ini analisis dan evaluasinya itu mungkin bisa bosen tingkatan memang apa Ya. tingkatan tinggi itu bukan SMA tapi memang harus Menganalisis. menganalisis. SMA juga ada yang katanya memahami semua katanya boleh yang tingkatannya di C4 C5 tapi yang mulai SMA belajar nggak bisa diajarkan yang C4 C5 dia baru mulai dari pemahaman mulai dari penerapan dulu. Dia sebenarnya kalau orang bicara host ya maka host itu sebenarnya ada dua. Ada soal yang harus dipikir itu waktu ada jawaban yang harus dipikir nah itu jawabannya. Maka kalau C4 itu jawabannya ya. Tapi kalau soal host sekarang kan soalnya kita membaca soal harus pikir. Nah itu kesulitan anak-anak kita bukan pada level soal tetapi pada memahami soal. Pada soal itu levelnya on ya mungkin level C2 C3 belajar nggak tinggi. Jadi persoalan dia memahami
itu soal level C4 untuk fisika ya dalam penelitian. Jadi pemahaman soalnya kok jawabannya levelnya tidak tahu. Itu dua hal yang berbeda. Soalnya memang soal literasi bagi anak-anak kita, bagi kita kalau mengikuti UKG nanti tantangannya Belum ada apa-apa, Pak. jadi sampai liang lahat ya. Iya. Sampai liang lahat, tapi orang terapi nggak sampai liang lahat ya. Ya. Sampai Aja tokin. kalau terapi nggak boleh terapi, kalau terapi kan nggak boleh sampai liang lahat. Iya. Jadi, Ada nama, Waalaikumsalam.